Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hasna Suraya Shihab dari kelas 12 IPA C nomor absen 18. Saya akan membuat salah satu dari sekian banyak penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan membuat yogurt. Yogurt adalah produk yang terbuat dari susu yang telah melalui proses fermentasi bakteri asam laktat. Mengapa yogurt bisa termasuk salah satu dari penerapan bioteknologi? Karena manfaat dari bioteknologi itu sendiri yaitu memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri yang menguntungkan. Dalam proses pembuatan yogurt, bakteri menguntungkan yang terlibat ada dua, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Untuk alat dan bahannya di sini saya telah menyiapkan. Untuk alatnya yang pertama di sini ada panci, yang kedua ada sendok, yang ketiga ada wadah. Wadah ini digunakan untuk fermentasi nantinya selama kurang lebih 24 jam. Untuk bahannya di sini hanya memerlukan dua bahan. Untuk bahan pertama yaitu saya menggunakan 2 susu UHT yang rasa full cream. Untuk yang bahan satunya adalah 2 biji Yakult. Untuk langkah-langkahnya simak berikut ini. Oke, untuk langkah yang pertama kita harus merebus susu UHT-nya terlebih dahulu. Kita masukkan 2 susu UHT tadi ke dalam panci untuk direbus. Nah, mengapa sih susu yang dibuat oleh yogurt ini harus direbus terlebih dahulu? Karena susu yang digunakan pada saat membuat yogurt itu harus mengalami proses pasteurisasi. Apa proses pasteurisasi itu? Simak pengertiannya berikut ini. Kita rebus di atas kompor terlebih dahulu. Kita sekarang sedang merebus susu UHT tadi yang telah dimasukkan ke dalam panci. Merebusnya tidak perlu sampai mendidih. Kalian cukup sampai misalnya terlihat sudah hangat gitu ya susu UHT-nya, itu silakan dimatikan kompornya. Mengapa demikian? Nanti kalau misalnya terlalu mendidih, nanti bakterinya tidak dapat bekerja. Karena bakteri jika terkena suhu yang terlalu tinggi, mereka bisa mati sehingga nggak ada bakterinya nanti. Kalau misalnya ketika kita menggunakan susunya ini suhunya terlalu dingin, itu nanti bakterinya juga tidak dapat membelah diri, nanti nggak bisa melalui proses fermentasi. Jadi kalian cukup mengkira-kirakan kira-kira kalau misalnya susunya ini sudah hangat, kita dapat mematikan kompornya kurang lebih sekitar 40 derajat Celcius. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita harus mencampurkan susu UHT ini dengan Yakult. Untuk ukurannya gimana? Karena tadi aku menggunakan 2 susu UHT, jadi yang dibutuhkan yaitu 2 biji Yakult. Satu UHT itu kan ukurannya 200 ml kan isinya. Kalau 2 aku tadi berarti 400 ml. Jadi dalam 400 ml aku membutuhkan 2 biji Yakult. Kalian semisalnya ingin membuat dalam porsi yang lebih banyak, kalian bisa menggunakan ukuran 1 liter UHT. Maka Yakult yang digunakan yaitu 5 biji Yakult. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita harus mencampurkan susu UHT-nya dengan Yakult. Oke, setelah Yakultnya dimasukkan, kita harus mencampurkannya sampai rata. Kita aduk sampai rata. Oke, langkah selanjutnya setelah susu UHT dan Yakult tadi tercampur, kita masukkan ke dalam plastik untuk kita fermentasi selama kurang lebih 24 jam. Ini hasil fermentasi setelah kita menunggu 24 jam. Untuk rasa, yogurt berubah menjadi asam. Karena adanya asam laktat memberikan rasa asam pada yogurt.
tadi aku sudah mencoba. Selain rasa asam, ternyata yogurt ini memiliki rasa sedikit manis. Selain itu juga sangat segar, aromanya pun harum khas minuman yogurt. Hasil fermentasi ini merubah tekstur susu menjadi lebih kental. Hal ini dikarenakan protein susu terkoagulasi pada suasana asam, sehingga terbentuk gumpalan.